Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa wajhikal karim azim sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala azwajihi ummahatil mu'minin wa ala dzurriyyat tahirin wa ala jami'in sahabatil akhyar qurral mayamin. Amma ba'd. Qala azza wa jal, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa laya'lamanna al-kadhibin. Am hasibal ladzina ya'maluna as-sayyi'ati an yasbiquna sa'a ma yahkumun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati dan saya muliakan para tuan-tuan guru, para asatidz, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis ilmu yang saya hormati dan saya muliakan. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang fitnah atau cobaan dan ujian. Ya, begitu besarnya fitnah ini sehingga dari sejak awal kita sudah diwanti-wanti oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mewaspadai jangan sampai tergerus keimanan kita, tergadai akidah kita dikarenakan beratnya ujian dan cobaan. Ya. Banyak hadis yang menjelaskan tentang berbagai macam ujian dan cobaan ini. Fitnah tadi pada awal surah Al-Ankabut Allah berfirman, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira setelah mereka berkata beriman kepada Allah lalu mereka tidak dicoba atau diberi ujian? Jadi fitnah dalam bahasa Arab itu adalah ujian dan cobaan. Itu namanya fitnah. Ya. Fitnah itu untuk menguji, memilih, memilah. Al-Quran menyebutkan fali'anallahu alladhina sadaqu, yang demikian Allah akan menunjukkan, ya, menyatakan atau menunjukkan, mempertontonkan, mempamerkan siapa yang betul-betul tulus dalam keimanannya dan siapa yang berdusta. Jadi ujian itu adalah merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan dari hakikat kehidupan ini. Karena hidup ini adalah darul bala wal imtihan. Tapi yang fitnah yang ini yang lebih dahsyat lagi, ini adalah fitnah yang disebutkan akhir zaman, yang dihadapkan atau berhadap-hadapan dengan yang namanya keyakinan. Banyak hadis yang memberitakan kepada kita bahwa kehidupan ini adalah penuh dengan fitnah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada satu mazhab Imam Ahmad itu mewajibkan untuk a'idhu min arba', berlindunglah dari kabah yang 4. Yang itu dijadikan idza tasyahada 'alaikum fi salati falyaqul, jika dalam tasyahud bacalah ini, Allahumma inni a'udzubika min 'adzabil qabri wa min 'adzabin nar wa min fitnatil mahya wa min fitnatil mamat wa min fitnatil masiihid dajjal.
Jadi dari sejak awal kita diwanti-wanti untuk berlindung dari azab kubur, azab neraka, fitnah kehidupan dan fitnah kematian dan fitnah dajjal. Nah, itu yang pertama. Artinya fitnah adalah ujian yang menimpa seseorang, baik yang menyangkut persoalan dunia juga persoalan agamanya. Itu namanya fitnah. Bahkan yang lebih dahsyatnya bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'mali fitanan qad qata'al lailul muzlim yusbihu ar-rajul mu'minan ayumsi kafiran, yumsi kafir wa yusbihu mu'minan. Bersegeralah kalian untuk beramal dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum datangnya satu ujian yang justru merubah seseorang secara totalitas dari perilakunya, yang baik menjadi buruk, yang buruk menjadi baik. Ya, Bapak sekalian, ini banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang seperti contoh beberapa hadis, ya. Ya'ti ala ummati zamanun al-mutamassik bidinihi kal qabit al-jumar. Akan datang masanya nanti pada umatku di mana satu waktu atau satu masa nanti orang yang berpegang teguh dengan agamanya itu ibarat berpegang teguh dengan bara api. Beratnya memikul tanggung jawab beragama. Dalam nubuatnya Nabi memberikan satu prediksi adanya satu pergeseran. Hadis yang muttafaq alaih. Ini yang saya simpulkan bentuk-bentuk fitnah yang harus, kenapa Nabi memberikan gambaran kepada kita untuk segera mengambil sikap, jangan terlena karena adanya satu perubahan yang sangat drastis. Dari salah satu contoh hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah, yataqarabuz zaman min alamatis sa'ah, bahwa kiamat akan tiba nanti pada penghujung masa, akan semuanya berubah. Yang pertama yataqarabuz zaman, waktu semakin dekat. Yang kedua disebutkan lagi wa yuqbadul ilm, ilmu akan Allah cabut. Wa yaksurul fitan, dan fitnah akan semakin banyak tumbuh dan berkembang. Wa yulqa asyuh, kebakhiran semakin merajalela. Wa yaksurul haraj, sahabat bertanya, mal haraj ya Rasulullah, huru hara atau haraj ini berdasarkan bahasanya. Nabi menyebutkan, yang maksudkan huru hara di situ adalah pembunuhan, banyaknya pembunuhan. 5 ini coba kita uraikan. Yang pertama yataqarabuz zaman. Apa sih makna zaman semakin dekat? Ada beberapa penggambaran pada ulama menyebutkan hilangnya keberkahan waktu. Ya. Hilangnya keberkahan waktu, di mana waktu yang 24 jam sejak Allah menciptakan langit dan bumi ini, ya, dari Nabi Adam sampai hari kiamat nanti tetap saja 24 jam waktu itu. Tapi pemanfaatan waktu itu hilang begitu saja tanpa bisa diberikan makna kebaikan dalam waktu. Tidak lagi melakukan ketaatan dan kebaikan. Jadi yang pertama maknanya hilangnya keberkahan dari waktu. Yang kedua, ada ulama menyebutkan yataqarabuz zaman, jarak itu menjadi pendek.
Perjalanan yang dulu harus dijangkau dengan berbulan-bulan, sekarang waktunya tidak terlalu berapa lama. Dulu sebelum ditemukan pesawat atau ditemukanlah alat transportasi yang ada ini, jauh sekali jaraknya, berhari-hari mungkin. Tapi sekarang setelah ditemukan satu alat komunikasi, HP ini, smartphone, betapa tidak ada lagi jarak yang membatasi kita, tidak lagi rentang waktu di antara kita. Kita bisa live langsung menghubungi seseorang dimanapun mereka berada sekali dalam waktu yang sama. Artinya bisa berkomunikasi secara langsung, jarak menjadi dekat. Ada lagi makna yang ketiga yang terkait dengan makna yang pertama tadi, hilangnya keberkahan waktu. Bahwa kita menganggap kejadian-kejadian yang pernah terlewati itu seolah-olah kejadiannya baru kemarin. Dan perasaan itu sama dirasakan oleh setiap makhluk. Seolah-olah baru ini saja kejadian ini, padahal sudah puluhan tahun, ya berapa tahun yang lalu. Tapi tiba-tiba kata, ibarat kemarin, baru kemarin. Ya, itu makna dari taqarubuz zaman. Hilangnya keberkahan artinya kita begitu cepatnya perubahan sikap dan perilaku kita. Yang kedua, wa yuqbadul ilm. Ilmu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika agama ini berbicara tentang ilmu, itu bicara tentang ilmu agama. Pengetahuan tentang hakikat hidup ini, tujuan hidup ini, dan bagaimana menyempurnakan penghambaan sebagai sebuah kewajiban yang melekat kepada kita sebagai makhluk kepada Khaliknya. Jadi ilmu itu yang Allah cabut. Hadis yang lain menjelaskan, innallaha la yantazi'u al-'ilm min sudurin nas intiza'an. Allah tidak mencabut ilmu agama ini serta merta hilang dari satu bumi, dari manusia. Tetapi Allah mencabut ilmu ini biqabdil ulama. Orang-orang yang alim, ar-rabbani. Karena yang dimaksudkan ulama tentunya adalah warathul anbiya. Dan ketika bicara tentang warathul anbiya, artinya yang disampaikan oleh ulama ini sebagaimana disampaikan oleh perpanjangan informasi yang disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahasa sederhananya adalah ilmu agama ini terkikis. Banyaknya justru amal-amalan yang berkedok agama tetapi sebenarnya keluar dari agama. Dan ini adalah menimbulkan satu petaka kebodohan. Dan itulah yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta la yabqa illa juhal. Kalau sudah tidak ada lagi ulama yang dijadikan referensi, yang tinggal hanyalah orang-orang bodoh yang ditokohkan, yang diulamakan. Fastaftan nas atau fastaftahun nas, manusia meminta fatwa, berkonsultasi tentang bidang kehidupan ini, tentang kehidupan ini dengan orang yang dianggap tahu tentang agama padahal dia tidak tahu. Bodoh tidak tahu hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Fa'aftau fadhallu wa adhallu. Lalu dia mengeluarkan satu pernyataan, satu ketetapan hukum, pandangan, dan itu keliru pandangannya. Dia hanya sesat dan membawa orang dalam kesesatan. Jadi ada beberapa pergeseran. Ya, pergeseran pertama tadi secara psikologis, taqarubuz zaman, hilang keberkahan. Arti makna hadis ini,
orientasi orang tidak lagi berbicara tentang akhirat, tidak lagi berbicara tentang agama, tidak lagi tentang peraturan Tuhan. Sehingga keberkatan itu hilang. Ketaatan sudah tidak penting lagi. Karena hidup ini ukurannya bukan lagi apa yang akan dicapai setelah hidup di dunia ini. Bukan itu lagi. Manusia cenderung materialistis, ukurannya adalah keduniaan, kesibukan mereka adalah tentang keduniaan. Sehingga Allah cabut keberkahan. Lalu kalau sudah ini bergeser, maka ilmu agama sudah tidak penting lagi. Dan itu sangat runutnya akan muncul. Lalu kalau sudah yang terjadi demikian, aturan yang terjadi dalam peranata sosial, interaksi sosial justru akan berubah. Karena agama itu adalah menanamkan kesadaran dalam hidup kita, dalam menjalani kehidupan ini. Kadang-kadang kita ini memandang, melihat, menilai sesuatu tanpa kita sadari adalah kita dasari dengan keyakinan kita yang menguat tentang cara kita melihat kehidupan ini. Kita tidak mau makan sembarangan. Kita akan makan yang dihalalkan. Dan itu kan adalah kesadaran dan yang tumbuh dari sebuah keyakinan tentang bahwa yang haram itu tidak boleh dimakan. Nah, kalau sudah hilang makna ketaatan, tidak lagi tahu tentang ajaran-ajaran agama ini, akhirnya memang muncul pelanggaran-pelanggaran dari segi sosial, yaksurul fitan. Fitnah atau hal-hal yang menyulitkan, hal-hal yang mendatangkan petaka, itu macam-macam akan terjadi. Ya. Baik yang berkedok agama ataupun munculnya konflik-konflik di tengah-tengah masyarakat. Itu adalah bentuk-bentuk fitnah yang terjadi. Wa yulqas syuh, manusia yang banyak merajalela tadi kebakhilan. Artinya kehidupan ini pada akhirnya cenderung individualistik. Manusia tidak lagi mementingkan saudara-saudaranya. Yang dia pentingkan adalah dirinya. Dia sanggup mengorbankan orang lain asal kemaslahatannya terpenuhi. Kan bergeser itu artinya. Jadi makna asyuh bukan hanya bakhil, tidak mau berbagi, tapi sanggup mengorbankan orang lain untuk memenuhi kepentingan diri sendiri. Wala'iyadzubillah. Yang ini juga dari rangkaian hadis tadi, badrul bil a'mal, bersegeralah untuk beramal, melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, karena akan terjadi perubahan. Pada pagi harinya orang beriman, sorenya sudah menjadi kufur. Paginya boleh jadi kufur, sorenya menjadi beriman. Begitu dahsyatnya ujian dan cobaan. Yabi'ur rajul dinahu bi'aradid dunya qalilin. Orang sanggup menggadaikan agamanya untuk tujuan dunia yang fana, yang sedikit. Sanggup menjual agama. Maksudnya apa sih? Menghalalkan segala cara. Orang sanggup. Jadi penjungkir balikan nilai. Sudah tidak penting lagi haram-haram, itu tidak penting. Apakah ini melanggar Allah dan Rasulnya? Tidak penting. Yang penting tercapainya sebuah tujuan. Ini maksudnya adalah orang yang menggadaikan agamanya, ya, dengan kepentingan, dengan hal-hal yang bersifat duniawi. Hadirin rahimakumullah. Artinya fitnah-fitnah ini sudah lama dinubuatkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, diprediksi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada satu doa yang Nabi diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu doa, Allahumma in aradta fi qaumin fitnatan
faqbidni ilaika ghairu maftun. Ya Allah, jika engkau menghendaki satu fitnah, satu bencana, malapetaka yang menimpa satu kaum, faqbidni ilaik, atau fatawaffani ilaik, wafatkanlah diriku dalam keadaan tidak tergadaikan atau tidak terjebak dalam fitnah. Karena fitnah ini bicara tentang akidah. Kalau yang nama tadi musibah, hidup ini hakikatnya ujian semua. Ya. Yang berkali-kali sering saya sampaikan bahwa konsep ujian itu kadang-kadang kita menganggap sulit itu baru ujian. Padahal Al-Quran menyebutkan kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap jiwa akan mati dan kami akan menguji kalian bisyarri wal khairi fitnah, dengan keburukan dan kebaikan sebagai ujian. Kadang-kadang kita menyebut bahwa yang namanya ujian itu adalah yang buruk saja, baik bukan ujian. Jadi seolah-olah kita ini diuji kalau sakit, itu namanya diuji. Kalau sedang kesempitan rezeki, itu kita seolah-olah baru diuji. Ya, banyak pekerjaan-pekerjaan kita, cita-cita yang tidak terselesaikan atau tidak tersampaikan, baru kita nganggap diuji. Padahal sehat itu adalah ujian. Kaya atau kelapangan itu adalah ujian. Terwujudnya segala sesuatu dengan mudah itu adalah ujian. Alhamdulillah. Ada seorang ulama, ya, seorang ulama Rabbani. Dia menjalani kehidupan ini. Ya Allah berikan dia kesabaran dan kelapangan, ya, kelapangan rezeki semuanya. Allah mudahkan. Ulama ini takut kemudahan hidup yang dia terima itu merupakan istidraj. Karena dia tahu hadis Nabi, idza ra'aita 'abdan yu'ta ma sa'al 'ala ma'asi fa'lam annahu istidraj, kata Nabi. Jika engkau berjumpa ada seseorang, melihat seseorang yang apapun yang dia minta akan Allah berikan, padahal orang itu bergelimangan dosa dan kemaksiatan, tapi lancar hidupnya, mudah segala urusannya, maka Nabi menyebutkan fa'lam annahu istidraj. Ingat, itu adalah istidraj yang kemarin pernah kita bahas, salah bentuk hal yang sangat luar biasa, pengalihan Allah Subhanahu wa taala untuk menghinakan seseorang dengan istidraj. Dalam kasat mata orang itu seolah-olah tercukupi, namun pada hakikatnya dia itu sedang digiring ke arah kehancuran, wa'iyadzubillah. Bapak Ibu sekalian, apa sih sebenarnya yang mendorong banyaknya orang terjebak dalam fitnah? Ya, fitnah tadi ujian. Ya. Yang pertama, ulama menyebutkan karena minimnya ilmu agama, al-jahlu bi ma'rifatillah. Minimnya tentang pengetahuan tentang Allah, tentang ilmu agama ini tidak tahu. Apa yang harus dilakukan? Penting bagi kita untuk memahami ilmu agama ini, mengamalkannya sebaik mungkin. Karena segala sesuatu perintah Allah Subhanahu wa taala itu memberikan dampak yang sangat atau memberikan satu kebaikan dan kekuatan dalam kita menjalani kehidupan ini. Bicara tentang ma'rifatullah, artinya ilmu agama lah. Bicara tentang tauhid. Tauhid harus dijaga. Jangan mempersendakan dan menggadaikan hal-hal yang tidak pernah diajarkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya,
atas dasar apapun. Walaupun ini praktek leluhur, walaupun ini ya sudah nenek moyang kita melakukan, kalau itu bertentangan dengan agama, tinggalkan. Karena leluhur kita tidak bisa menyelamatkan kita dalam persidangan Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, saya ingin memberikan satu kisah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ketika dia membaca ayat dalam surah Fatir, ya, summa awrasnal kitaba alladziina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat biidznillah dzalika huwal fadlul kabir. Jannatu adnin yadkhulunah, yang artinya summa awrasnal kitaba alladziina astafaina min ibadina, lalu kami wariskan kitab ini, ajaran-ajaran ini kepada hamba-hamba kami yang kami pilih. Subhanallah, kita ini adalah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu anugerah yang sangat besar ketika kita termasuk summa awrasnal kitaba alladziina astafaina min ibadina. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dianugerahi dengan yang namanya Islam, hidayah Islam. Lalu di antara itu memang terjadi setelah menerima hidayah, ada 3 kelompok di situ. Faminhum zalimun li nafsihi. Ada di antara mereka yang melakukan kezaliman, tahu bahwa ini adalah perintah Allah tapi tidak dikerjakan. Tapi tahu ini larangan Allah tapi tetap dilanggar. Zalim. Ada yang muqtasid. Muqtasid artinya adanya kesetaraan. Dia melakukan kebaikan sama banyaknya dengan melakukan keburukan. Dalam timbangannya muqtasid, ya sholat, ya juga ya, nipu orang juga. Kalau yang contoh yang pertama tadi cuman la ilaha illallah, sudah itu sholat tidak, puasa tidak. Itulah contohnya. Kalau ini sholat ya juga, nipu juga, masih ada sholatnya, masih ada penambahan dikit. Nah, yang grup yang ketiga, faminhum sabiqum bil khairat biidznillah. Kelompok orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dzalikal fadlul kabir, dan itulah anugerah yang sangat besar. 3 kelompok ini jannatu adnin yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawir. Semuanya akan masuk ke surga jannatu adn. Masuk, Allah masukkan ke dalam surga. Walaupun zalimun nafsi, walaupun. Tapi coba lihat penjelasannya bagaimana Abdullah bin Mas'ud menyebutkan. Inna hadil ummah salasatu aslas. Umat ini nanti akan terpecah menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama yadkhulunal jannah. Abdullah bin Mas'ud menyebut ini radhiyallahu anhu, itu menyebut ini bukan gagasan dia, pasti dia mendengar dari sabda Nabi. Karena hal-hal yang seperti ini tidak mungkin. Ya. Yang kelompok yang pertama yadkhulunal jannah bighairi hisab. Kelompok yang pertama masuk surga tanpa hisab. Itu tadi orang sabiqun bil khairat biidznillah. Ya, para anbiya, siddiqin, wasyuhada, wassalihin, itu masuk. Ada yang grup kedua, yadkhulunal jannah wa yuhasabuna hisaban yasira.
Grup yang kedua ini, orang yang muqtasid. Masuk surga, tapi Allah hisab dengan hisab yang ringan. Dialog yang ketiga ini menarik. Fata'ti ummatun yaji'una bidhunubin 'idham. Faqala 'azza wa jalla man haula wa huwa a'lamu bihim. Wa tabarakallahu ta'ala a'lamu bihim. Qalatil malaikah innahum yaji'una bidhunubin 'idham. Walakin la yusyrikuna bi syai'an. Faqala ar-rabb adkhiluhum al-jannah bisa'ati rahmatih. Kelompok yang ketiga ini adalah kelompok yang zalim li nafsih tadi. Yaji'una bi'dzunubin 'idham, datang dengan banyak sekali dosanya. Lantas Allah bertanya kepada malaikatnya, dan Allah tahu tentang hakikat hamba ini. Siapa orang itu? Siapa rombongan yang ini nih? Malaikat menyebutkan mereka ini adalah orang-orang grup pendosa yang berlumuran maksiat. Tetapi Allah sama sekali dia tidak melakukan penyekutuan atau syirik kepadamu. Apa firman Allah Subhanahu wa taala? Masukkan dia ke dalam surga atas kelapangan rahmatku. Hadrahamakumullah. Ini yang namanya sholat itu, ya, dalam mengerjakan agama ini penting kita memelihara yang namanya akidah. Bukan sholatnya yang banyak. Kan sudah saya sebutkan kemarin, Sayyidina Ali menyebutnya kunna, bukan kunna sih, ashabun nabi. Dia menyebut ashabun nabi. Kana salaf. Ashabun nabi, kana salaf. Orang-orang yang telah dahulu yahtamuna biqabul amal aktsar minal amal. Dulu orang-orang yang salaf, orang-orang sahabat Nabi yang telah mendahului kita ini, dia sibuk mempersoalkan tentang diterima atau tidaknya amal, bukan banyaknya beramal. Bukan berarti larangan untuk banyak beramal, bukan. Artinya betapa penting kita melihat kualitas amal itu diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Meningkatkan nawafil itu penting. Ya. Karena ini akan mendatangkan mahabbah dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi memprioritaskan, jangan sampai amal itu tidak diangkat atau tidak terima oleh Allah Subhanahu wa taala, itu menjadi poin sangat penting. Salah satu yang paling mencacatkan, walaupun dia sholat, haji, sedekah, bangun masjid, semuanya amal saleh dia lakukan, lau asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau dia melakukan kesyirikan, kemusyrikan, maka akan sia-sialah apa yang dia kerjakan. Mungkin kita menganggap syirik itu adalah bentuknya menyembah berhala. Ya tidak ada lah orang menyembah berhala. Tapi mengarah kepada itu ada. Pengkultusan orang yang sudah mati. Ya, bukan kita tidak menghormati orang-orang saleh. Tapi ada hudud, ada batasan-batasan, ada etika loh. Rasa saya ajaran Nabi itu sudah lengkap kalau masalah zikir ini, Bapak. Imam An-Nawawi itu menulis kitab Azkar, ya, tebalnya kalau dalam syarah itu lebih dari 600 halaman. Kitab untuk zikir. Itu saja diamalkan cukup, karena itu dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau enggak dari para sahabat level yang kedua. Tapi yang populer kadang-kadang bukan amalan yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul dalam hadisnya menyebutkan dahsyatnya satu fitnah ini. Bahkan ada satu ungkapan, ya,
La taqumus sa'ah, kata Nabi, kiamat tidak akan terjadi hatta yamur rajul al qabri rajulin fayaqul laitahu la'alli makana. Kiamat tidak akan terjadi sehingga begitu dahsyatnya cobaan yang bertubi-tubi ini, seseorang lewat ke satu kuburan, dia terfikirkan alangkah indahnya kalau aku yang menjadi orang yang dikubur itu. Begitu dahsyatnya hidup ini sudah tidak ada lagi ketenangan dan kenyamanan. Seolah-olah mati terkubur itu lebih baik. Dan tentunya kita tahu pada akhirnya nanti ketika kiamat itu terjadi sudah tidak ada lagi orang baik. Ya, la taqumus sa'ah illa ala syararin nas. Kiamat itu akan terjadi, yang tersisa itu cuman orang-orang yang memang penuh dengan kemaksiatan, orang-orang buruk belaka. Dan orang mukmin yang terakhirnya Allah wafatkan dengan rih namanya, ya, rih kamisik. Angin yang berbau wangi. Siapapun dalam hatinya ada mithqala dzarratin minal iman, dalam hatinya sebesar biji dzarrah keimanan, maka orang itu akan Allah ambil. Jadi tidak ada lagi tersisa. Sehingga hadis yang lain menyebutkan jangan sampai ketika kiamat terjadi masih ada orang yang menyebutkan ya Allah, ya Allah. Kalimat ya Allah itu tidak ada lagi. Keluhan untuk minta kebersandaran diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirhakumullah, yang pertama adalah jahal. Dan jahal itu tadi ada terkikisnya pengetahuan tentang agama. Kita tahu macam-macam terkikisnya agama ini bergeser, akhirnya perilaku sosial kita bergeser, cara pandang kita bergeser, hanya gara-gara tidak paham tentang agama. Yang kedua, berubahnya orientasi kita dalam cara pandang kita. Kita lebih memandang hawa, ittiba'ul hawa. Orang memperturutkan hawa nafsu. Artinya apa ini? Kita akan menemukan, tidak usah jauh-jauh, jangan nunggu kiamat terjadi, sekarang ini. Ukuran kita menilai seseorang itu cenderung materialistis. Apa jabatannya, seberapa kayanya dia, itu kedudukannya. Jadi kemuliaan itu dilekatkan kepada orang-orang yang dari segi keduniaannya tinggi. Itulah kemuliaan. Dalam cara pandang kita, bergeser cara pandang kita. Kalau dulu ya, hal-hal yang dulunya ada tabu, sekarang sudah terbuka. Yang Nabi dalam hadis-hadisnya menyebut salah satu, zaharat al-fahishah, perzinahan terjadi di mana-mana. Sudah menjadi konsumsi publik, tidak ada istilah rasa malu lagi. Hal yang biasalah. Kecelakaan, istilahnya begitu. Ambil luar nikah, kecelakaan. Disederhanakan. Seolah-olah biar lebih etis. Tidak tahu bahwa itu adalah pelanggaran dari peraturan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, penyebabnya adalah sikap tasyaddud. Ya. Sikap ekstrim dan berlebihan. Dalam apa ini? Kadang-kadang dalam beragama. Ya. Maaf Pak ya, kadang-kadang orang itu salah sedikit saja. Kita menghakiminya lebih dari kita menghakimi Fir'aun. Ya biasalah orang bisa hilap. Tapi bukan main lagi kita menghakimi orang lain. Tapi kita tidak pernah adil dalam menghakimi diri sendiri. Ketika orang lain saja kita hakimi, melakukan kesalahan yang kecil, kita besar-besarkan. Ya, ini termasuk dari bentuk tasyaddud.
Hanya perbedaan-perbedaan yang tidak prinsip dalam beragama ini. Kadang-kadang kita menganggap ke arah-arah mudah gerakan-gerakan takfiri, pengkufuran. Karena kita dapat data Pak dari MUI, ya, karena sehubungan saya juga duduk di MUI provinsi ini. Ada satu ajaran baru lagi. Semakin ke sana semakin banyak rupanya agama ini. Kreativitas orang buat agama macam-macam. Jadi ada satu fatwanya begini. Sholat itu bisa dikerjakan, dipadatkan sekarang dengan satu waktu. Jadi Bapak mau 10 hari akan datang, tidak usah sholat lagi, sekarang harus dikerjakan. Jadi ngambil paket hemat misalnya, sekarang nih diambil. Ya, kedepannya tidak usah lagi, subhanallah. Ini kan petaka yang disebutkan Nabi Uqbatul Ilm. Ilmu agama Allah cabut. Jadi setiap orang seolah-olah menganggap itu adalah fatwa, boleh saja. Ya. Rupanya ini terjadi. Belum lagi yang kejadian konflik di mana ini. Rupanya masih ada yang LDII itu. Dia menganggap bahwa agama ini harusnya ada baiat dengan imam. Selain daripada itu ya, orang-orangnya adalah orang-orang yang di luar Islam yang sebenarnya. Coba, ternyata diprediksi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya cuman bermutasi saja yang namanya Khawarij hadhil ummah. Khawarij itu akan bermutasi sampai akhir zaman, bermutasi dia. Cuman judulnya beda-beda. Tapi makna Khawarij adalah keluar memang dari garis-garis yang ditentukan. Bahkan sekelas Sayyidina Ali, ya, itu dikafirkan. Nah, dulu itu Khawarij waktu muncul itu. Ya. Yahqiruna salatakum min salatihim. Mereka menghina salat kalian dibandingkan salat mereka. Ah, udah kan parah ini tadi. Jadi ada keterkaitan antara ketidakpahaman tentang agama, kecenderungan tentang duniawi lebih dasar, kepentingan-kepentingan. Lalu yang ketiga nanti ajaran tasyaddud. Ya. Belum lagi ada memang upaya yang memang disengaja dari musuh-musuh agama ini. Kaum liberalnya ada, Yahudi dan Nasraninya siap itu. Ya. Untuk memutarbalikkan fakta. Bagi orang-orang yang tidak tahu, yang awam tentang agama, seolah-olah menganggap itu benar. Sama yang seperti mungkin pernah saya contohkan dulu. Ada seseorang, dalam judulnya dia dikatakan kiai. Ya. Jadi dia mentafsirkan tentang al-qari'ah itu artinya membaca. La haula wala quwata illa billah. Kapan al-qari'ah itu artinya membaca? Nah, Bapak Ibu Alhamdulillah, inilah beberapa hal yang sebenarnya kita harus waspadai. Yang kita ketika dalam tasyahud berdoa tentang, maka ada dalam satu madhab, dalam tahiyat akhirah itu baca doa Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wa min fitnatil mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Itu adalah termasuk kesempurnaan tahiyat. Seolah-olah kalau tidak dibaca itu belum lengkap tahiyatnya. Kenapa? Karena hadis Nabi menyebutkan berlindunglah kamu dari 4 hal. Ini kata Nabi. Dan jadikanlah ini dalam tasyahud kalian. Nah, karena dijadikan dalam tasyahud ini ya. Itu adalah satu upaya untuk kita menghindarkan diri dari fitnah. Kemudian senantiasa kita al-i'tisam bil kitab was sunnah, berpegang teguh dengan Al-Qur'an dengan As-Sunnah. Mungkin kita bilang berpegang Al-Qur'an dengan Sunnah ini bagaimana? Bicara tentang agama ini, Pak, bukan kita jual obat. Ya, bukan retorika.
Ini bukan diplomasi agama, bukan retorika, bukan diplomasi. Bukan jual obat, bukan. Agama itu pakemnya udah jelas. Ini pemahaman, ini disampaikan oleh baginda Nabi, ini pemahaman dari a'immah. Para imam. Siapa itu? Pemahaman para sahabat. Dan beginilah penerjemahan dan prakteknya. Itu maksud daripada pemahaman tentang agama yang sebenarnya. Jadi dirujuk agama ini kepada hal-hal yang siapa yang mengucapkan dari Nabi, bagaimana cara pemahamannya, bagaimana prakteknya, sehingga jelas. Tahu, sekurang-kurangnya kita tahu dasarnya di mana. Walaupun dah hafal itu tidak penting, tapi tahu. Tahu itu menjadi penting. Ya, mudah-mudahan dapat memberikan pencerahan kepada kita semua bahwa pentingnya kita dalam menjalin agama ini dituntut untuk watawasau bis sabri watawasau bil marhamah. Kita memang harus sabar dalam beragama ini dan harus menjaga tali silaturahim, tali rahmah di antara kita untuk saling mengingatkan sehingga betul-betul kita terpelihara dari berbagai macam fitnah yang dapat mengganggu bahkan na'udzubillah mencederai kualitas beragama kita. Demikian aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum masalil muslimin. Mari kita tutup dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang telah sampaikan beliau bermanfaat buat kita semua. Dan marilah kita akhiri kajian kita dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi